Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa belajar daring. Masih Allah beri nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk lebih banyak beribadah, melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepadanya. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan juga semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin, Allahumma amin. Apa kabar anak-anak yang ustazah? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Insyaallah minggu-minggu ini, bulan ini maksudnya, insyaallah kita akan mengadakan ujian pertengahan semester. Jadi semangat ya Ananda sekalian, walaupun daring, tapi insyaallah tetap fokus, tetap semangat, karena Ananda sekalian anak-anak yang ustazah sudah kelas 12. Jadi tidak ada lagi cerita untuk main-main. Dan kita langsung saja masuk ya, karena banyak materi kita sangat komplit di kelas 12 ini, apalagi di metabolisme, banyak reaksi-reaksi, jadi kita langsung masuk saja ke materi kita. Oh iya, sebelum masuk ke materi kita, Ustazah ingatkan kembali untuk mencatat. Catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Dengan Ananda mencatat ilmu itu sebagai bentuk Ananda mengikat ilmu supaya bisa ketika mau murojaah ada catatan. Kemudian ketika nanti mau ujian bisa dibuka catatannya atau dibuka-buka lagi sebagai bentuk murojaah. Dan juga apabila ada yang tidak dimengerti bisa salin di catatan lalu ditanyakan kepada ustazah agar tidak lupa, karena manusia itu sifatnya lupa. Nah, kita langsung masuk. Minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tentang glikolisis, apa-apa saja reaksi yang terjadi pada glikolisis. Ya, karena dari mulai glukos, 1 molekul glukos C6H12O6 menjadi asam pirufat sudah ustazah jelaskan dengan panjang lebar. Nah, kita masuk tahapan dari respirasi aerob yang kedua. Kan respirasi aerob terdiri dari berapa tahap? 3, tapi 4 lah kita buat ya. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Kita masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs, kenapa disebut siklus Krebs? Karena yang nemukan namanya Krebs. Ya benar ya. Kemudian nih reaksi siklus Krebs. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus masuk ke ini dulu. Fosforilasi, kita harus masuk ke dekarboksilasi oksidatif namanya. Nah, ini dia dekarboksilasi oksidatif. Sebelum memasuki siklus Krebs, asam pirufat tadi kan hasil dari glikolisis apa? Hasilnya adalah 2 molekul asam pirufat, kemudian 2 NADH dan juga 2 ATP bersih. Nah, siklus Krebs, sebelum memasuki siklus Krebs, asam pirufat yang dari hasil dari glikolisis tadi terlebih dahulu mengalami dekarboksilasi oksidatif namanya di dalam mitokondria. Pada peristiwa tersebut terjadi perubahan asam pirufat. Asam pirufat adalah 3 molekul berkarbon 3 dia. Molekul berkarbon 3 menjadi molekul asetil koenzim A atau molekul berkarbon 2 dengan menghasilkan 1 molekul NADH sebagai ketika terjadi reaksi terbentuklah 1 molekul NADH dan 1 molekul karbon dioksida atau CO2. Nah,
Siklus Krebs itu dimulai ketika asetil koenzim A berikatan dengan asam oksaloasetat namanya. Kita masuk ya. Nah, kita masuk ini dia. Asetil koenzim A itu berikatan dengan asam oksaloasetat namanya. Nih. Atau molekul berkarbon 4 membentuk asam sitrat atau molekul berkarbon 6. Nah, sementara itu koenzim A dilepas dan siap kembali bergabung dengan asam pirufat yang lain. Nah, itulah sebabnya siklus Krebs itu dikenal dengan sebagai siklus asam sitrat. Nah, penamaan siklus Krebs itu sendiri dinamain oleh penemunya namanya Hans Krebs pada tahun 1930-an. Nah, itu bisa Anda baca sendiri ya. Nah, pada perubahan asam isositrat atau molekul berkarbon 6 menjadi asam alfa ketoglutarat atau molekul berkarbon 5 terjadi pelepasan CO2. Jadi tadi asetil koenzim A berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Nah, kemudian selanjutnya asam isositrat atau molekul berkarbon 6 ini, molekul berkarbon 6 dia menjadi asam alfa ketoglutarat atau molekul berkarbon 5. Terjadilah di sini pelepasan CO2 dan reduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, selanjutnya pada perubahan suksinil-CoA selanjutnya terjadi perubahan suksinil-CoA koenzim A menjadi asam suksinat. Nah, terjadilah perbentukan ATP dan ADP. Di sini GTP dan GDP sama aja ya, ATP dan ADP. Selain dari NAD+, sumber elektron juga diperoleh dari FAD namanya atau flavin adenin dinukleotida. Ingat ya, flavin adenin dinukleotida direduksi melalui penambahan 2 ion hidrogen sehingga membentuklah FADH2. Contohnya pada perubahan asam suksinat ini menjadi asam fumarat. Nah, pada tahap terakhir asam malat akan berubah menjadi asam oksaloasetat. Nah, pada peristiwa tersebut terjadilah perubahan NAD+ menjadi NADH. NADH dan FADH2 merupakan pembawa elektron yang berperan dalam tahapan berikutnya, yaitu transport elektron. Jadi apa hasil siklus Krebs? Hasil siklus Krebs kita hitung ya. 2 gugus asetil. Ya, 2 gugus asetil 4CO2. Hasilnya adalah 4CO2. Kemudian 2 ATP, 6 NADH, ada 6 ya, 2, 6 NADH. Dan juga 2 FADH. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sama aja sama yang tadi yang udah Ustazah jelaskan, cuman yang ini nampak gugusnya. Nampak jelas. Nah, Ustazah jelaskan sekali lagi. Jadi, siklus Krebs itu dimulai ketika asetil koenzim A. Mana asetil koenzim A ini dia? Kan tadi hasil dari glikolisis adalah asam pirufat, ya kan? Asam pirufat akan terlebih dahulu mengalami dekarboksilasi oksidatif namanya di dalam mitokondria. Nah, pada peristiwa tersebut terjadilah perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau dari molekul berkarbon 3 berubah menjadi molekul berkarbon 2 dengan menghasilkan 1 molekul NADH dan 1 molekul CO2 sebagai hasil reaksinya. Dah, paham ya? Lalu siklus Krebs dimulai ketika asetil koenzim A berikatan dia dengan asam oksaloasetat. Nah, dari yaitu molekul berkarbon 4 membentuk asam sitrat namanya. Nih, asam sitrat. Atau molekul berkarbon 6. 6 karbonnya kan? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6.
ya kan? 6 karbonnya. Sementara itu koenzim A dilepaskan kembali agar siap bergabung dengan asam pirufat yang lain, karena asam pirufat dari satu molekul glukosa aja hasilnya berapa? 2 asam pirufat kan. Sementara kita sikloskrep ini kita bahas baru 1 asam pirufat, berarti dikali 2 gitu. Semuanya nanti dikali 2. Selanjutnya tadi sudah dilepas, koenzim A dilepas dan siap kembali bergabung dengan asam pirufat yang lain. Nah, itulah makanya sebabnya siklus Krebs itu dikenal dengan istilah siklus asam sitrat namanya. Karena penamaan siklus Krebs itu awalnya sebenarnya siklus asam sitrat bisa juga dibilang seperti itu, atau siklus Krebs. Kenapa disebut siklus Krebs? Karena yang menemukan namanya Krebs, Hans Krebs namanya. Nah, gitu. Nah, pada perubahan lanjut ya, pada perubahan asam isositrat, pada perubahan asam isositrat atau molekul berkarbon 6 ini menjadi asam alfa ketoglutarat atau molekul berkarbon 5, terjadilah di sini pelepasan CO2 dan perubahan NAD+ menjadi NADH ditambah H+. Paham ya? Begitu juga pada perubahan dari asam ketoglutarat berubah menjadi suksinil koenzim A. Dari asam ketoglutarat itu molekul berkarbon 5 diubah menjadi suksinil koenzim A yang berkarbon 4, maka terjadi lagi pelepasan CO2. Dan reduksi dari NAD+ menjadi NADH. Paham? Selanjutnya pada perubahan dari suksinil koenzim A menjadi, tadi suksinil koenzim A berkarbon berapa? Berkarbon 4 ya karbonnya. Suksinil koenzim A berkarbon 4, 1, 2, 3, 4 menjadi asam suksinat. Terjadilah pembentukan di sini dari ADP ditambah fosfat membentuk ATP 1 molekul. Lalu selain dari NAD+, sumber elektron itu juga tidak hanya diperoleh dari NAD aja, nah, tapi dari FAD juga. FAD itu apa Ustazah? FAD itu adalah flavin adenin dinukleotida. Jadi dia nanti hasilnya 2 fosfat dia. Satu FAD mengandung 2 ATP. Nah, FAD ini direduksi melalui penambahan ion H+ sehingga direduksi dari 2 ion hidrogen atau H+ sehingga membentuk FADH dia. Contohnya misalnya dari perubahan asam suksinat menjadi asam fumarat di sini. Pada tahap terakhir dari siklus Krebs itu, asam malat, tadi kan udah dari asam suksinat menjadi asam fumarat, lalu menuju asam malat. Asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat. Nah, pada peristiwa tersebut terjadi perubahan NAD+ menjadi NADH dan FADH dan NADH. Jadi dari malat menuju oksalat itu terjadi perubahan dari NAD+ menjadi NADH. Nah, NADH dan FADH ini itu merupakan molekul pembawa elektron yang berperan pada tahap berikutnya. Nanti masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang terakhir, apa tahap yang terakhir? Nah, tahap yang terakhir adalah transport elektron. Jadi kita hitung. Jadi berapa nih hasilnya? Kita hitung ya. Jadi hasil dari siklus Krebs itu adalah jadi hasil dari siklus Krebs itu adalah outputnya adalah 2 ATP ditambah 4 CO2, mana dia 4 CO2. Nah, tadi yang dari sini ya, saat ini 2. Karena karena piruvatnya ada 2, kan piruvatnya ada 2 kan, jadi dikali 2, CO2-nya ada 4. ATP-nya 1, setiap satu piruvat 1 hasilnya, maka ATP-nya dikali 2, 2. Kemudian dapat kita 3 NADH dikali 2 juga, maka dapat 6 NADH, dan juga dari satu piruvat hasilnya 1 FADH, maka yang kita dapat untuk 2 piruvat adalah 2 FADH.
Paham ya? Karena tadi dari awal ketika masuk pertama kali proses glikolisis, dari glukosa hasilnya apa? 2 pirufat. Ketika masuk ke siklus Krebs, maka 2 pirufat itu akan dirubah lagi menjadi struktur yang lebih sederhana lagi. Maka hasil dari perubahan atau hasil reaksi-reaksi pada siklus Krebs itu dikali 2 karena piruvatnya ada 2. 1 pirufat, kalau Ustazah ambil kesimpulan dari bagan ini, 1 pirufat ini hasilnya adalah 1 ATP, 1 FADH, 3 NADH, dan juga 1 CO2, ya kan? Tapi karena piruvatnya ada 2 setiap 1 molekul glukosa, maka dikali 2 CO2 dikali 2 menjadi F4CO2. Kemudian 1 ATP dikali 2 menjadi 2 ATP, berarti 2 pirufat hasilnya 2 ATP. Dari 3 NADH, nah karena dikali 2 maka hasilnya adalah 6 NADH. Begitu juga dengan FADH. 1 pirufat hasilnya 1 FADH, maka dikali 2 menjadi 2 FADH. Paham ya? Itu adalah hasil dari siklus Krebs, di mana setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH, dan 4 CO2. Paham ya nak? Oke, kita sudah lewati siklus Krebs. Lanjut. Selanjutnya, reaksi berikutnya adalah reaksi transport elektron namanya. Nah, transport elektron ini sudah perubahan energi aja. Oke, kita masuk transport elektron. Nah, pada dasarnya transport elektron atau reaksi transport elektron ini merupakan peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Nah, elektron tersebut dibawa oleh NADH tadi dan FADH dari satu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai dengan pembentukan ATP melalui proses penambahan gugus fosfatnya. Jadi, dari satu substrat ke substrat lain secara berantai disertai dengan pembentukan ATP itu melalui proses fosforilasi oksidatif. Jadi, pada transport elektron itu pada dasarnya, transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+ tadi, kan udah masuk siklus Krebs ya. Jadi, elektron tersebut dibawa oleh NADH dan FADH dari satu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Paham? Nah, fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Nah, pada proses transfer elektron, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron yang terakhir yang berasal dari 2 ion hidrogen sehingga membentuk molekul air atau H2O. Air merupakan salah satu produk akhir dari respirasi seluler. Paham? Jadi reaksi transport elektron itu disebut dengan reaksi coupling namanya, dengan fosforilasi oksidatif atau chemiosmosis. Nah, perlu diingat energi dari ikatan dalam glukosa yang dibawa oleh NADH dan FADH. Jadi energi itu diperoleh dari reaksi-reaksi yang sesudahnya, yang sebelum-sebelumnya, yaitu di mana dihasilkanlah beberapa NADH dan beberapa FADH. Nah, energi itu yang NADH dan FADH itulah yang akan loncat dari satu substrat ke substrat lain sehingga terjadilah di situ pembentukan ATP. Nah, pada pembuatan ATP ada yang namanya gradien H+ yang timbul akibat transfer elektron. Nah, ada H+ yang dilepas keluar atau ruang perimitokondrial namanya, keluar dari mitokondrial. Kemudian ada H+ yang masuk kembali ke mitoplasma melalui ATP sintase atau ATP, menjadi ATP. Gitu. Jadi, perubahan energinya kan tadi perubahan energinya dari satu substrat ke substrat yang lain itu terjadi karena fosforilasi oksidatif. Nah, hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. Di buku Ananda sekalian ada nampak itu sitokrom-sitokromnya, tetapi karena
itu tidak dipelajari, sitokromnya tidak dipelajari secara detail, tapi kalau Ananda mau pelajari secara detail nggak apa-apa, cuman karena kalau di kelas 12 itu yang perlu diketahui adalah pada transport elektron itu apa-apa saja yang terjadi, kemudian perubahan energinya tadi, kan kita dapat energi dari NADH dan FADH pada reaksi sebelumnya. Nah, bagaimana proses pembuatan ATP dari NADH dan FADH itu? Nah, kemudian pada sistem transport elektron itu O2 juga berperan sebagai penerima elektron yang terakhir. Nah, O2 akan menerima H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan pada sistem transport elektron itu adalah 34 ATP. Reaksinya adalah 10 NADH2 ditambah 5 oksigen, 5 molekul oksigen dengan enzim sitokrom. Tadi kan sitokromnya ada nanti NADH reduktase, koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sampai beberapa sitokrom akan membentuk 5 molekul air ditambah 10 NAD dan 30 ATP. Itu untuk FADH, itu untuk NADH. Kemudian untuk FADH, 2 molekul FADH2 yang kita dapat dari siklus Krebs tadi akan berikatan dengan oksigen dan dengan bantuan enzim sitokrom maka akan berubah menjadi 1 molekul air H2O ditambah 2 FAD dan dengan 4 ATP. Jadi hasil yang kita dapat dari 1 molekul glukosa adalah 34 ATP. 38 ATP. Karena dari tadi waktu glikolisis kita udah dapat 8 ATP ya. Gitu. Jadi hasil akhirnya total energi yang didapat pada reaksi respirasi aerob. Jadi pada respirasi aerob yang kita dapat, yang pertama, pada proses glikolisis tadi, energi yang dihasilkan ada berapa nak? 2 ATP. Kemudian kita masuk ke deskarboksilasi oksidatif, tidak ada hasil ATP di situ. Masuk lagi kita ke siklus Krebs, maka energi yang dihasilkan adalah sebesar 2 ATP tadi kan. Kemudian pada transfer elektron, yaitu dari perubahan NADH tadi dan perubahan FADH tadi, maka didapatlah 34 ATP. Maka hasil total energi yang dihasilkan oleh pemecahan 1 molekul glukosa, 1 molekul ya, 1 molekul glukosa itu jangan diibaratkan 1 biji nasi, nah tidak, 1 biji nasi itu kan nasi itu atau beras itu merupakan polisakarida kan. Polisakarida itu adalah banyak gugus glukosa. Nah, banyaknya gugus glukosa itu makanya 1 gugus nasi itu tidak bisa, 1 biji nasi itu tidak bisa dikatakan 1 molekul glukosa. Glukosa itu sangat-sangat kecil. Bahkan 1 molekul glukosa aja itu tidak bisa dibandingkan dengan 1 biji nasi begitu. Jadi 1 molekul glukosa itu adalah 1 molekul monosakarida, molekul paling kecil yang ada pada gugus gula. Total 1 glukosa itu maka dihasilkanlah 38 ATP atau energi. Itu untuk respirasi aerob. Paham ya nak? Jadi kalau dihitung-hitung, jadi Ustazah kalau dihitung-hitung respirasi aerob itu Ustazah dia itu perubahan atau penguraian 1 molekul atau penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi Ustazah. Iya, jelas. Kita ini bicara 1 glukosa ya nak. Yang 38 ATP ini 1 glukosa. Jangan Anda sekalian katakan 38 ATP ini itu Ustazah untuk 1 biji nasi gitu, nggak bisa. 1 biji nasi itu dikatakan polisakarida loh, bukan glukosa, bukan monosakarida, tapi polisakarida. Polisakarida adalah banyak gugus gula. Dari polisakarida dipecah menjadi disakarida nanti. Dari disakarida menjadi monosakarida. Monosakarida itulah glukosa. Yaitu molekul paling kecil dari gula, dari sakarida, dari gula. Gitu. Jadi 1 glukosa itu hasilnya 38 ATP, berarti polisakarida 1 biji nasi banyak nggak energinya? Banyak gitu. Jadi Masya Allah ya, Allah itu menciptakan hal itu, menciptakan ciptaan Allah, menciptakan energi yang kita dapat dari yang kita makan itu sangat-sangat kompleks kalau kita bahas di lebih dalam lagi begitu. Jadi tidak hanya
polisakarida yang kita bahas, tetapi kita membahas bagian yang paling kecil bahkan. Dari reaksi fotosintesis hasilnya apa? Glukosa C6H12O6. Satu molekul glukosa itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil, tidak bisa diimbangi dengan satu biji atau satu butir nasi. Satu butir nasi itu termasuk polisakarida ya nak. Jangan Anda sekalian bayangkan satu butir nasi itu adalah glukosa, tidak. Tapi satu butir nasi itu terdiri dari banyak glukosa karena dia termasuk polisakarida. Gitu. Jadi satu molekul glukosa itu dari 4 reaksi. Untuk respirasi aerob itu ada berapa reaksi? 4 reaksi, yaitu yang pertama reaksi glikolisis, kemudian masuk kita ke deskarboksilasi oksidatif, lalu masuk kita ke siklus Krebs, dari siklus Krebs kita masuk ke transport elektron. Dari serangkaian reaksi-reaksi enzimatik itu maka dihasilkanlah 38 ATP. Ya nak. Oke, mungkin karena waktu kita sudah mau habis, jadi mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kita masih membahas tentang respirasi aerob ya. Alhamdulillah hari ini sudah lengkap penjelasan mengenai tahapan-tahapan respirasi aerob atau respirasi atau proses respirasi yang membutuhkan energi atau oksigen bebas. Nah, minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam proses reaksinya, atau dalam kurung bahasa awamnya fermentasi. Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Untuk kuisnya silahkan dikerjakan, insya Allah akan Ustazah bagikan ke dalam grup kita. Dikerjakan sebaik mungkin, dikerjakan sefokus mungkin, insya Allah itu bisa menjadi bentuk Ananda memahami materi hari ini, karena materi hari ini harus dipahami secara fokus, karena kalau nggak fokus nanti karena ini merupakan reaksi enzimatik ya nak, banyak reaksi-reaksi yang perlu dihafal, dan kebanyakan soal-soal mengenai metabolisme itu adalah dia cuma mencantumkan gambar dan Ananda disuruh mengetahui itu gambar apa, reaksi apa, enzim apa begitu. Jadi insya Allah ketika Ananda melihat gambarnya kemudian membaca catatannya, Ananda paham tuh, oh ini reaksinya dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Insya Allah Ananda bisa paham. Apabila ada yang tidak paham atau yang tidak dimengerti dari penjelasan Ustazah mengenai reaksi-reaksi aerob ini, maka bisa ditanyakan langsung ke Ustazah via Japri WA ya nak. Itu saja mungkin dari Ustazah. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini, pertemuan daring kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.